Pernahkah kamu mendengar suara gamelan, padahal di sekitarmu tidak ada siapapun? Atau bermimpi tentang seseorang yang tidak kau kenal, tapi wajahnya terasa begitu nyata, di balik kilang minyak dan gedung-gedung tinggi kota Balikpapan? Ada satu rahasia yang terkubur dalam diam, sebuah janji yang dilanggar lebih dari 100 tahun lalu. Dan sejak itu, tanah ini tidak pernah benar-benar tenang. Inilah kisah nyata yang tak pernah tercatat di buku sejarah. Kisah tentang seorang penari dan kota yang menyimpan arwahnya. Balikpapan, bagi banyak orang, ini hanyalah kota industri, tempat minyak mengalir dari dalam bumi. Tapi di balik hiruk-pikuk jalan dan kilang, ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar tidur. Sebuah kisah yang terkubur di tanah, terjebak di udara, dan masih bergetar dalam suara-suara yang kadang terdengar saat malam terlalu sunyi. Namaku Nadia, mahasiswi pasca sarjana jurusan sejarah budaya. Aku datang ke Balikpapan bukan karena kota ini terkenal, melainkan karena tak banyak yang tahu kisah aslinya. Aku ingin menulis sejarah yang tak tertulis, dan aku terlalu naif. Kedatanganku disambut hangat oleh Tante Rini. Kami tinggal di rumah tua peninggalan kakeknya, di daerah Gunung Pasir. Rumah itu seperti diam, seolah menunggu sesuatu atau seseorang. Malam pertama, aku terbangun pukul 2 dini hari. Ada suara seperti gamelan, pelan, jauh, tapi jelas. Bukan dari TV, bukan dari HP, dari sumur di halaman belakang. Awalnya kupikir cuma mimpi, tapi malam berikutnya suara itu datang lagi, dan kali ini lebih dekat, lebih hidup. Saat membersihkan gudang, aku menemukan sebuah bingkai tua, foto seorang perempuan muda mengenakan selendang dengan kalung emas menggantung di lehernya. Wajahnya sendu, seperti sedang menunggu. Di belakang foto itu tertulis, "Sari penari terakhir." Aku bertanya pada Tante Rini. Wajahnya berubah pucat. "Jangan kau ganggu nama itu, Nat, dia belum kembali," katanya lirih. Semakin malam, suara semakin kerap datang. Gamelan diselingi bisikan. Bisikan itu memanggil, kadang dari sumur, kadang dari balik jendela, kadang dari dalam mimpiku sendiri. Aku bermimpi berada di tengah tanah basah. Di hadapanku, perempuan itu Sari menari, gerakannya lambat, tapi penuh luka. Lalu tiba-tiba, tanah retak, dan ia jatuh ke dalamnya. Aku terbangun dengan jantung berdetak cepat, tanganku gemetar, dan selimutku basah kuyup. Kutemui Pak Yusuf di bagian arsip kota. Ia sudah tua, tapi matanya tajam. Saat ku sebut nama Sari, ia terdiam lama, lalu berkata, "Kalau dia datang dalam mimpi, kau sudah dianggap pewaris." Aku tertawa kecil, pura-pura tak paham, tapi di hatiku, aku tahu, aku sedang masuk ke sesuatu yang tak bisa kulawan. Aku mulai mencari jejak kampung lama, kata Pak Yusuf. Dulu ada kampung bernama Warulaya, yang ditenggelamkan oleh pembangunan kilang pertama. Dan di sana, Sari tinggal. Di bekas tanah kampung itu, sekarang cuma rawa dan ilalang. Tapi saat aku datang ke sana, angin berhenti, langit mendung, dan tanah seperti menghela napas. Kembali ke rumah, aku menemukan catatan tua, sebuah buku lusuh dengan tinta pudar. Isinya pengakuan seseorang. Perjanjian dilakukan. Sari menyerahkan kalung. Kami menjanjikan tanah ini tak akan diganggu. Tapi minyak ditemukan, dan perjanjian dilupakan. Namanya tidak tercantum, tapi tanggalnya tahun ke-1898. Di mimpi ketigaku, Sari menunjuk ke arah bukit. Pagi harinya, aku benar-benar pergi ke sana, sendirian, di sebuah cekungan tanah. Aku menggali, pakai tangan kosong, dan aku menemukannya. Sebuah kotak kayu, sudah rapuh. Di dalamnya, kalung emas yang sama persis dengan di foto. Saat menyentuhnya, dunia tiba-tiba diam. Tak ada angin, tak ada suara. Tapi dari balik pohon, bayangan putih muncul dan menghilang tanpa jejak. Ilham, temanku dari Jakarta, datang menyusul. Tapi sejak masuk rumah, ia langsung jatuh sakit. Demamnya tinggi, dan setiap malam ia mengigau, "Sari, jangan tarik aku, jangan ajak aku ke dalam." Pak Yusuf berkata, "Kalau satu tidak menyelesaikan, yang lain bisa dikorbankan. Kau yang dipilih." Nadia, bulan purnama muncul. Aku mengenakan kalung itu, berdiri di depan sumur, dan mulai menari. Langkah demi langkah, tubuhku bergerak sendiri. Aku menangis, tapi aku tahu, ini bukan kesedihan, ini kelepasan. Sari menari lewat tubuhku, dan untuk pertama kalinya, suara gamelan berhenti. Aku jatuh, gelap. Pagi harinya aku bangun di tempat tidur. Ilham sembuh, rumah kembali tenang. Tapi kalung itu masih ada.
Sari muncul lagi dalam mimpiku. Matanya merah, ia menunjuk ke arah laut. Aku menelusuri arsip lama dan akhirnya menemukan surat asli. Nama pengkhianat itu, Letnan Cornelius Hari van Bruggen. Ia membuat perjanjian dengan Sari, lalu membiarkannya menghilang saat kilang dibangun. Sejak itu, tanah ini mulai berbicara. Lewat mimpi, lewat suara, lewat sumur, aku menuju dermaga Semayang dengan mangkuk tanah liat. Kumasukkan surat perjanjian van Bruggen. Kulepaskan ke laut bersama lilin kecil. Air bergelombang pelan. Langit mulai senja. Dan dari kejauhan, aku melihat Sari. Ia menari sekali lagi untuk terakhir kalinya. Lalu menghilang ke dalam air. Aku pulang ke Jakarta. Tapi malam-malam tertentu, aku masih mendengar gamelan. Samar, seperti datang dari balik tanah. Mungkin itu hanya ingatan. Atau mungkin itu adalah peringatan. Jika suatu hari kau ke Balikpapan dan kau berdiri di dekat sumur tua, dan kau mendengar suara yang tak berasal dari manapun, jangan abaikan, karena bisa jadi itu bukan hanya cerita, itu janji yang belum ditepati. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini bukan hanya memberi ketegangan dan emosi, tapi juga makna. Kalau kamu tonton sampai selesai, berarti kamu suka banget sama konten cerita horor kayak gini. Jangan lupa bantu support channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe. Kamu juga bisa request cerita baru di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di cerita horor yang lebih seru dan lebih seram berikutnya.